Danu membalas pelukan Rio sambil menepuk punggungnya. Rio menangis membai. Danu benar-benar tidak mengerti akan tingkah Rio yang sangat-sangat absurd parah. Cukup, lu itu cuman mau balik Jakarta, bukan balik akhirat, ucap Danu sambil mendorong tubuh Rio yang sedang membersihkan ingusnya dengan lengan kemejanya. Srut, lu jorok banget sih, itu kan ada tisu, udah pergi lu sono, jijik gue liat lu, ucap Danu mengusir Rio. Sorry bro, gue terharu, jawabnya sambil nyengir kuda. Amit-amit gue, ucap Danu bergidik ngeri melihat sikap Rio. Rio langsung keluar dari ruangan Danu, Rio langsung memasang wajah datarnya kembali. Dia tidak mau image-nya sebagai pria berkarisma, datar dan juga cool-nya. Ternyata supir yang ditugaskan untuk menjemputnya sudah datang dan sudah menunggunya di parkiran. Rio langsung saja masuk ke dalam mobilnya, untuk mengambil barang-barangnya yang masih di dalam hotel. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 7 jam Rio sudah sampai di kediamannya pada waktu malam hari. Rio langsung masuk ke dalam rumahnya dengan berjalan gontai. Jika Danu dan Rio sedang mengerjakan tugasnya masing-masing, berbeda dengan Devon Tomlinson yang sedang bertualang dengan beberapa wanita yang sengaja ia sewa untuk malam ini. Pusakanya aku jalaang, ucapnya pada wanita yang ada di hadapannya. Sang wanita langsung melakukan tugasnya dengan sangat baik, jika tidak maka bersiaplah akan mendapatkan hal buruk dalam hidupnya. Devon Tomlinson bukan hanya seorang Casanova saja, dia terkenal sebagai pria yang hyper. Dia tidak segan melukai lawan bermainnya, jadi bukan rahasia umum lagi. Setelah mendapatkan kepuasannya Devon meninggalkan wanita itu dengan keadaan yang sudah mengenaskan. Memang bayarannya lebih tinggi dari para pelanggan yang lainnya, tapi jika seperti ini maka tidak ada yang akan mau melakukannya. Tapi berbeda dengan wanita itu, ternyata dia melakukannya dengan sangat terpaksa. Karena wanita yang ada di klub malam tersebut sudah tidak ada lagi selain dirinya. Devon meninggalkan tempat itu dengan sangat santai, dia sebenarnya ingin merasakan yang masih ori juga. Tapi zaman sekarang mana ada yang masih ori, bagi Devon semua wanita sama saja. Tidak ada yang tulus sama sekali, yang ada hanya uang dan kekayaan saja bagi mereka. Maka dari itu Devon sangat suka sekali melakukan one night stand dengan beberapa wanita hanya untuk kepuasannya saja. Dia juga merasakan ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Tapi entah apa itu, dirinya saja tidak tahu. Dia bisa melakukan hubungan lebih lama hanya dengan Yulika saja. Gadis cantik dan tidak banyak menuntut apapun padanya, tapi hanya menginginkan satu hal. Pertanggungjawaban saja darinya untuk anak yang sedang dia kandung. Ya, Devon mengakui jika anak yang ada di dalam rahim Yulika adalah benihnya. Tapi entah kenapa Devon sangat tidak menyukainya, baginya anak-anak akan sangat merepotkan. Kamu tenang saja Devon, Yulika sangat anaknya tidak akan mengganggu atau merepotkanmu. Karena mereka sudah tenang di sisinya, mungkin Otor. Devon tidak tahu jika Yulika sudah tidak ada di dunia ini lagi, bahkan Devon sudah melupakannya. Tapi entah kenapa dia merasa seperti ada yang hilang dalam dirinya. Tuan, kita akan kemana sekarang? Tanya asistennya yang selalu ada untuknya dimanapun dia berada. Kita pulang saja, aku sudah tidak berselera lagi datang ke tempat manapun, jawabnya sambil menyandarkan punggungnya di jok mobilnya sambil memejamkan matanya. Sang asisten merasa ada yang aneh dengan tuannya, karena tidak biasanya Devon seperti sekarang ini. Biasanya Devon tidak akan pulang di saat waktu masih terbilang sangat sore baginya. Biasanya Devon akan pulang jika hari sudah menjelang pagi, barulah dia akan pulang. Tapi tidak untuk sekarang. Setelah sampai Mainsonnya Devon melangkah menuju kamarnya dengan langkah yang gontai. Setiap yang melihatnya akan merasa aneh dengannya. Tapi tidak ada yang berani untuk bertanya langsung pada Devon. Ada apa dengan diriku sebenarnya? Kenapa aku merasa ada yang hilang dalam diriku? Ada apa sebenarnya? Devon bertanya pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak mendapatkan jawabannya, dia benar-benar merasa tidak tahu dengan dirinya. Berbeda dengan Devon yang sedang memikirkan apa yang terjadi dengan dirinya. Sekarang di kota K, tepatnya Soraya, Rina dan juga Lulu sedang menikmati makan siang bersama di kantin pabrik. Walau mereka membawa bekal dari rumah masing-masing, tapi mereka sangat menikmatinya walaupun makanan mereka sangat sederhana. Sora, Rina, gimana dengan kuliah kalian? Sebenarnya aku juga ingin melanjutkan kuliah.
Tapi keluargaku masih sangat membutuhkan bantuanku, tanya Lulu, sambil menundukkan kepalanya. Sabar ya Lu, semoga kamu bisa melanjutkan pendidikan kamu kelak, ucap Soraya menguatkan, dan juga memegang tangan Lulu menenangkan. Iya Lu, kamu harus semangat, mudah-mudahan ada jalannya, sambung Rina, dan diaminkan oleh Lulu dan Soraya. Mereka melanjutkan makan siang mereka dengan diselangi canda tawa bersama. Saat sedang menikmati makanannya tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri meja mereka. Hai, apa kalian semua tahu jika Sylvia sudah jadian sama asisten Danu yang sangat tampan? Lihat saja di jarinya, bahkan Sylvia sudah dilamarnya, jelas teman wanita yang bernama Sylvia itu. Mereka adalah trio Rese, makanya banyak yang tidak suka dengan mereka bertiga. Mereka bertiga adalah modal tampang saja, tapi prestasinya nol besar. Mereka bertiga terdiri dari Sylvia, Cynthia, dan Shiva. Mereka adalah biang rusuh dan selalu pamer, padahal kenyataannya tidak ada. Soraya, Rina dan Lulu tidak mendengarkan ocehan mereka bertiga yang tidak bermutu. Mereka tetap melanjutkan makan siang mereka dengan cepat, supaya mereka bisa cepat-cepat pergi dari kantin itu. Setelah selesai menghabiskan makanannya mereka semua menuju ruangan kerjanya, tapi di tengah jalan Soraya ingin pergi ke toilet dulu. Rin, Lu aku ke toilet dulu ya. Kalian berdua duluan aja masuknya, ucap Soraya pada kedua sahabatnya sebelum pergi menuju toilet. Tidak sengaja Soraya tersanduk oleh tongkatnya sendiri, hampir saja dia jatuh mengenai lantai jika tidak ada yang menolongnya. Soraya benar-benar sangat terkejut bukan main, sudah 2 kali dia akan jatuh seperti ini. Terima kasih Tuan, sudah 2 kali Anda menolong saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, ucap Soraya sambil membungkukkan badannya. Apa kamu tidak bisa berjalan dengan hati-hati? Bagaimana jika saya tidak ada, mungkin cedera kamu semakin parah. Seharusnya kamu jangan ceroboh, ucap Danu malah memarahi Soraya. Soraya dibuat tercengang dengan ucapan Danu barusan, dia tidak tahu menahu. Saya minta maaf Tuan, jawab Soraya, walaupun dia tidak tahu kenapa Danu marah padanya. Lain kali berhati-hatilah, ucap Danu sambil berlalu dari hadapan Soraya. Dasar aneh, gumam Soraya. Danu juga merasa aneh dengan sikapnya yang tiba-tiba menjadi protektif pada salah satu pegawai yang bekerja di pabrik WJ Corp. Dia sama sekali tidak mengenalnya, begitu pula sebaliknya. Tapi kenapa dia bisa memarahinya karena dia hampir jatuh 2 kali. 2 kali juga dia menolongnya. Semua benar-benar di luar kendalinya. Bahkan sekarang Danu suka memperhatikannya di saat dia tidak sengaja melihatnya lewat atau sengaja mengikutinya. Entahlah, mungkin Danu sudah gila akibat pernah dikhianati oleh kekasihnya. Ternyata kejadian itu ada yang menyaksikannya. Danu memotret kejadian itu. Bahkan disare ke grup pabrik, apalagi wajah Soraya sangat jelas terlihat di dalam foto tersebut. Saat sedang berjalan menuju ruangan kerjanya, Soraya mendapatkan tatapan sinis dari semua karyawan pabrik. Entah itu laki-laki atau perempuan sekalipun memandangnya rendah dan memanfaatkan keadaan. Soraya yang mang tidak tahu apa-apa berjalan biasa saja sampai akhirnya trio Rese datang menghampiri dan langsung menarik rambut Soraya hingga terhuyung dan bak, Soraya jatuh tepat mengenai lantai yang bersudut, alhasil Soraya memekik kesakitan. Apalagi kakinya yang belum sembuh total, malah semakin parah. Astagfirullahalazim, ya Allah, Soraya memekik dan memegangi kakinya yang sangat sakit. Sedang memekik kesakitan malah ditambah dengan dipelintir oleh Sylvia dengan sengaja. Suara jeritan Soraya sampai-sampai membuat 2 sahabatnya langsung lari menuju suara yang seperti suara sahabatnya, Soraya. Datang-datang Rani langsung memukul Sylvia hingga terjungkal, sedang Lulu langsung membantu Soraya yang menangis kesakitan. Lu, apa-apaan lu? Lu nggak punya otak. Lihat, lukanya saja belum sembuh lu malah bikin tambah parah. Ucap Rina marah besar melihat sahabatnya dianiaya. Salah sendiri kegatelan, sudah tahu kalau Pak Danu itu milik gue. Masih aja gatel, goda-godain dia, balas Sylvia dengan sinis. Gue bakalan tuntut lu udah buat gue jadi kayak gini, lanjut Sylvia sambil ngibas-ngibaskan bajunya. Gue nggak takut. Gue juga bakalan tuntut lu, balas Rina dengan sengit. Tiba-tiba dari arah belakang Danu datang dengan tatapan yang tajam dan mengintimidasi. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Bukankah ini sudah waktunya bekerja kembali?
Tanya Danu sambil menelisik satu-satu karyawan yang sedang berkumpul. Lalu pandangan Danu tertuju pada gadis yang dia tolong tadi sedang meringis menahan sakit, apalagi air matanya mengalir, sesekali dihapusnya. Saya tanya sekali lagi, jawab dengan jujur, ucap Danu dengan tegasnya. Maaf Pak, nih cewek barbar ini sudah mukul Sylvia hingga berdarah Pak, ucap Siva mengadu pada Danu, berharap Danu membelanya. Apa benar yang dia ucapkan? Tanya Danu pada Rina. Bapak dengar sendiri kan pengakuannya, ucap Cynthia mencoba memanasi. Saya paling tidak suka pada orang yang menyela ucapan saya, di saat saya sedang bicara dengan orang lain. Jika kamu masih ingin bekerja di sini diam dan tutup mulutmu. Tegas Danu sambil menunjuk wajah Cynthia. Sekarang kalian berenam ikut ke ruangan saya, sekarang. Titah Danu dengan kilatan amarahnya. Sylvia, Cynthia dan Siva mengikuti Danu tepat di belakangnya. Jika Rina, Lulu dan Soraya berada di belakang trio Rese. Rina dan Lulu membantu Soraya untuk bisa berjalan, walaupun kakinya terasa begitu sakit Soraya memaksakannya. Dia tidak mau jika dipecat begitu saja. Kamu kuat Sora, jika tidak kita antar kamu ke klinik dulu ya, ucap Lulu melihat Soraya yang meringis kesakitan saat berjalan. Iya Sora, kamu jangan maksain. Nanti aku dan Lulu yang jelasin pada Pak Danu, jika kaki kamu sedang sakit, sambung Rani. Insya Allah aku nggak apa-apa kok, insya Allah aku kuat. Aku nggak mau kalian yang disalahkan, jadi. Aku kuat, jawab Soraya sambil memaksakan senyumannya. Di dalam ruangan Danu semuanya terlihat tegang dan juga merasa ketakutan, apalagi Rese. Kalian tahu, kenapa kalian semua dipanggil ke ruangan saya? Tanya Danu dengan tatapan tajamnya. Mereka semua menunduk tidak berani mengangkat kepalanya. Aura Danu sangat menyeramkan, jadi siapapun yang berhadapan dengannya tidak akan ada yang berani berbicara. Kamu, kenapa dengan kaki kamu? Bukankah sudah lebih baik dari sebelumnya? Tanya Danu pada Soraya. Iya Pak, sebelumnya memang sudah membaik. Tapi tadi saya terpeleset Pak makanya kaki saya sakit lagi, jawab Soraya sambil menundukkan wajahnya. Benarkah seperti itu? Tapi tadi saya melihatnya ada seseorang yang dengan sengaja menarik kamu hingga terjatuh dan menginjak kakimu. Kenapa kamu harus berbohong? Apa kamu takut pada mereka? Tanya Danu sambil menunjuk trio Rese. Maaf Pak, bukannya saya takut tapi saya tidak mau memperpanjang masalah Pak. Sejujurnya saya ingin sekali membalas perbuatan mereka pada saya. Tapi apa bedanya saya dengan mereka yang beraninya melawan orang yang sedang cedera dan dari belakang pula? Jika bukan pecundang apa namanya Pak, jawab Soraya sambil mengangkat wajahnya menatap manik mata Danu. Jadi kamu membenarkan ucapan saya jika saya yang melihatnya? Tanya Danu lagi. Saya tidak membenarkan atau mengiyakan ucapan Bapak, tapi menurut saya Anda adalah orang yang bijaksana. Jadi tanpa mendengarkan penjelasan dari saya pun Anda sudah mengerti maksud saya, jawab Soraya sambil meringis menahan sakit. Baiklah, kalian berdua boleh kembali bekerja kembali. Dan untuk kalian bertiga, kalian akan mendapatkan SP1. Jika kalian melakukan kesalahan dan bahkan kekerasan lagi, saya tidak segan-segan untuk memecat kalian dari sini. Dan akan memblacklist nama kalian bertiga supaya kalian tidak akan bisa bekerja dimanapun, jelas Danu menyuruh mereka bubar terkecuali Soraya yang masih tinggal di ruangan Danu. Maaf Pak, boleh saya ke klinik? Saya harus memeriksakan kaki saya kembali, sepertinya kaki saya benar-benar patah, ucap Soraya memberanikan diri bertanya pada Danu. Tanpa diduga oleh Soraya, Danu menggendong Soraya ala bridal style. Soraya sangat terkejut, karena takut jatuh lagi Soraya mengalungkan tangannya di leher Danu. Pak, apa yang? Belum sempat melanjutkan ucapannya Danu sudah lebih dulu memotongnya. Diamlah. Dan jangan banyak bicara, ucap Danu sambil melangkahkan kakinya keluar dari ruangan kerjanya menuju parkiran. Di mana mobilnya diparkirkan. Setelah sampai menuju tempat parkir dan tepat di samping mobilnya. Buka pintunya, titah Danu pada Soraya. Soraya langsung membuka pintu mobil Danu, lalu Danu mendudukan Soraya di jok samping pengemudi. Tidak lupa memakaikan seat belt pada Soraya, tiba-tiba jantung Soraya berdetak tidak karuan mendapatkan perlakuan dari Danu. Tanpa banyak bicara Danu melajukan mobilnya menuju rumah sakit terbesar yang ada di kota K. Soraya merasa tidak enak dan juga kenapa dia dibawa ke rumah sakit sebesar ini. Bagaimana dia bisa membayarnya nanti?
Danu langsung menggendong Soraya kembali menuju ruang UGD untuk diperiksa oleh dokter. Danu langsung manggil dokter ortopedi langsung untuk menangani Soraya. Bagaimana keadaannya? Tanya Danu. Lukanya lumayan parah, ini harus segera mendapatkan penanganan yang tepat. Juga harus dirawat inap di sini selama beberapa hari ke depan, jelas dokter ortopedi tersebut. Lakukan yang terbaik, saya tidak mau terjadi sesuatu padanya, jawab Danu dengan tegasnya. Soraya hanya diam saja, nanti rencananya dia akan bicara setelah dokternya selesai memeriksanya. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, silahkan Anda urus administrasinya dan juga kamar inapnya, ucap dokter ortopedi undur diri. Danu hanya mengangguk saja, lalu mengikuti dokter itu supaya bisa mengurus administrasi dan ruang perawatan untuk Soraya. Danu tidak main-main, Danu memesan ruangan VIP untuk perawatan Soraya. Setelah selesai membayar semuanya Danu menghampiri Soraya yang sedang berbaring di ruangan VIP. Pak, apa saya boleh pulang saja? Saya pasti tidak akan sanggup untuk membayar rumah sakit ini Pak. Apalagi ini adalah ruang VIP, pasti biayanya sangat mahal kan Pak? Tanya Soraya, dia sebenarnya ingin langsung pulang saja setelah diperiksa. Dia tidak mau mempunyai hutang budi pada siapapun. Apa kamu tidak bisa diam saja dan tenang menjalani perawatan di sini? Apa kamu tidak berpikir jika luka itu dibiarkan akan semakin parah? Bukan malah membaik. Kamu fahamkan akan hal itu? Ucap Danu dengan kilatan marah. Danu masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran wanita satu ini. Dia lebih mengkhawatirkan biaya rumah sakit dibandingkan dengan kesehatan sendiri. Memang ajaib wanita ini. Di saat semua wanita sangat senang mendapatkan perlakuan istimewa dari seseorang, ini malah sebaliknya. Benar-benar langka gadis yang seperti ini. Danu juga tidak tahu, kenapa dia sampai segitunya membantu gadis itu. Apa yang istimewa darinya, dia biasa-biasa saja, tapi, senyumannya sangat tulus dan juga manis, tidak ada pada gadis-gadis lain. Danu sampai-sampai melamun membayangkan senyuman Soraya yang begitu cantik dan juga manis.